Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Mr. Sumadi. Nah, di tahun ajaran 2021, ya, Dinas Pendidikan Kota Batam kembali akan mengadakan penerimaan peserta didik baru, ya, secara online. Nah, berikut ya tips ya bagaimana agar ya berkas kita ya diterima dalam mendaftar PPDB online nanti. Sebelum kita lanjutkan, ya jangan lupa ya klik like, subscribe, kemudian nyalakan tombol lonceng, ya dan share agar ya semua ya calon peserta didik bisa ikut berpartisipasi dalam mendaftar. Nah, petunjuk teknis yang pertama yaitu jalur pendaftaran PPDB online. Nah, sesuai dengan surat edaran, ya ada 4 ya. Jadi diperhatikan ada 4 jalur ya bagi calon siswa dalam mendaftar PPDB online nantinya. Yang pertama zonasi, ya. Jadi zonasi itu diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi. Ya, yang telah ditetapkan oleh Wali Kota Batam. Ya, kemudian yang kedua jalur afirmasi. Itu diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu atau penyandang disabilitas. Kemudian jalur yang ketiga yaitu perpindahan. Nah, ini diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari perpindahan tugas orang tua atau wali yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan. Nah, yang terakhir atau jalur yang terakhir yaitu jalur prestasi. Nah, tetapi jalur prestasi ini hanya ada di jenjang SMP. Nah, jalur prestasi ini diperuntukkan bagi peserta didik ya berprestasi yang ditentukan berdasarkan surat keterangan peringkat nilai raport dari sekolah asal dan atau prestasi bidang akademik dan non-akademik pada tingkat internasional, nasional, provinsi, atau kota. Nah, jadi bagi orang tua ya yang nantinya akan mendaftarkan anaknya ya perhatikan ya jalur pendaftaran PPDB ini. Jangan sampai salah memilih. Nah, untuk kuota ya PPDB ya di tingkat sekolah dasar ya di tahun ajaran 2021-2022 nanti yaitu 80% yaitu jalur zonasi. Nah, jadi berpeluang besar ya bagi calon peserta didik yang rumahnya dekat sekolah. Kemudian untuk afirmasi itu 15%. Kemudian untuk perpindahan itu 5%. Kemudian untuk kuota PPDB ya untuk tingkat SMP ya di tahun ajaran 2021-2022 zonasi itu 50%. Ya, untuk zonasi 50%. Kemudian afirmasi itu 15%. Kemudian perpindahan itu 5% dan prestasi 30%. Ya, ini perlu diperhatikan ya bagi calon peserta didik nanti dan orang tua yang akan mendaftar ke SMP. Jadi ada 4 jalur. Nah, untuk pilihan ya jumlah sekolah. Nah, untuk pilihan jumlah sekolah ya, baik jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua atau prestasi itu 2 ya. Jadi maksimal 2 pilihan sekolah. Nah, dengan rincian sebagai berikut. Kalau zonasi yaitu pilihan satunya harus memilih sekolah dalam wilayah zonasi. Baru pilihan 2 itu sama, yaitu dalam wilayah zonasi juga. Ya, karena ini jalur zonasi. Kemudian kalau memilih jalur afirmasi, ya, pilihannya sekolah maksimal 2 juga. Pilihan 1 ya, boleh memilih sekolah yang ada di dalam atau di luar wilayah zonasi. Ya.
baru pilihan 2 harus memilih sekolah dalam wilayah zonasi. Jalur ketiga, perpindahan orang tua, ya, pilihan sekolahnya sama 2, ya. Untuk pilihan 1 ya harus dalam wilayah zonasi. Pilihan 2 juga dalam wilayah zonasi, ya. Kemudian jalur keempat atau prestasi, ya, pilihan sekolah sama 2, tetapi pilihan yang pertama, ya, itu boleh memilih sekolah dalam ataupun luar wilayah zonasi. Pilihan kedua baru harus dalam wilayah zonasi. Nah, ini untuk pilihan jumlah sekolah, dan pilihan pertama di dalam maupun di luar zonasi, dan pilihan kedua, ya, semuanya keempat-empatnya jalur itu harus dalam wilayah zonasi. Nah, di persyaratan, ya, mendaftar di tingkat SD, untuk syarat umur, ya, berusia 7 sampai 12 tahun. Ya. Kemudian 6 tahun per tanggal 1 Juli berjalan. Ya. Paling rendah 5 tahun 6 bulan per 1 Juli untuk anak yang memiliki potensi kecerdasan. Ya. Kemudian sekolah yang berada di daerah hinterland. Ya, jadi umurnya boleh lebih. Kemudian syarat administrasi, akte kelahiran, ya, KTP kedua orang tua, kartu keluarga, ya. Untuk yang tidak memiliki KK boleh dengan surat domisili dari RT dan RW, dilegalisir oleh lurah yang menyatakan telah tinggal selama 1 tahun. Kemudian surat perpindahan orang tua bagi jalur perpindahan. Nah, yang kelima, PKH atau KIP bagi jalur afirmasi. Ya, itu persyaratan untuk tingkat SD. Nah, persyaratan untuk, ya, mendaftar di tingkat SMP, ya, untuk syarat umur, ya, usia paling tinggi 15 tahun per tanggal 1 Juli 2021. Ya. Jadi kalau di sekolah yang berada di daerah hinterland, ya boleh umurnya lebih dari 15 tahun. Nah, peserta didik dari sekolah luar negeri, ya, bagi peserta didik warga negara Indonesia atau warga negara asing yang berasal dari sekolah di luar negeri, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, syarat administrasi, ya, yang pertama akte kelahiran, yang kedua KTP kedua orang tua, yang ketiga KK. Ya, untuk yang tidak memiliki KK boleh dengan surat domisili dari RT dan RW, dilegalisir oleh lurah yang menyatakan telah tinggal selama 1 tahun. Kemudian yang keempat, surat perpindahan orang tua. Ya, ini bagi jalur perpindahan. Kemudian yang kelima, PKH dan KIP bagi jalur afirmasi. Yang keenam, kartu NISN, ya, nomor induk siswa nasional. Kemudian yang ketujuh, ijazah. Yang kedelapan, rapot kelas 4, 5, dan 6 semester ganjil bagi yang akan memilih jalur prestasi. Yang kesembilan, surat keterangan berprestasi bagi yang memilih jalur prestasi. Yang ke-10, sertifikat baca Al-Quran bagi yang beragama Islam. Untuk yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu dengan surat keterangan memahami kitab suci masing-masing. Yang ke-11, sertifikat hasil perlombaan akademik maupun non-akademik bagi tingkat nasional, tingkat internasional, tingkat provinsi, dan atau kabupaten atau kota. Ini yang untuk jalur prestasi. Nah, jadwal pendaftaran PPDB, ya, di Kota Batam, ya, bagi Bapak Ibu, ya, dan calon peserta didik,
silakan dicatat ya. Untuk tingkat SD ya, pendaftarannya di tanggal 8 sampai 15 Juni 2021. Kemudian pengumuman tanggal 19 Juni 2021, daftar ulang tanggal 21 sampai 23 Juni 2021. Nah, bagi tingkat SMP, pendaftaran itu mulai tanggal 16 sampai 23 Juni 2021 dan pengumuman ya 26 Juni 2021. Kemudian daftar ulang itu 28 sampai 30 Juni tahun 2021 ya. Nah, ini silakan ya Bapak Ibu ya yang anaknya akan mendaftarkan di SD maupun di SMP, silakan dicatat baik-baik tanggal pendaftarannya. Nah, ini ya biasanya yang terjadi ya permasalahan di akhir penerimaan siswa baru ya dari tahun ke tahun ya, yaitu penyaluran kelebihan siswa. Nah, mudah-mudahan ini bisa sebagai solusi yang terbaik. Yang pertama, jika hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melapor ke Dinas Pendidikan. Ya, Dinas Pendidikan menyalurkan kelebihan calon peserta didik ke sekolah lain pada zonasi yang sama. Jika dalam zonasi yang sama tidak tersedia, calon peserta didik disalurkan ke sekolah di luar zonasi. Nah, dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB. Nah, mudah-mudahan informasi tadi ya bisa membantu Bapak Ibu semua dan calon peserta didik ya agar bisa mempersiapkan ya sebelum proses pendaftaran PPDB online di Kota Batam dimulai. Terima kasih banyak. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga bermanfaat.